Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Maulana Abiyu, tim 192110017. Izin mengerjakan tugas dari Pak Daru, yaitu tentang apresiasi prosa, tentang prosa baru. Prosa baru yaitu tentang pengertiannya ya. Prosa baru adalah berbagai jenis karya sastra Indonesia yang sampai saat ini masih eksis. Tahukah Anda pada zaman yang modern seperti sekarang ini karya-karya sastra berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Dahulu bermacam-macam prosa lama seperti legenda, hikayat, prosa lama lainnya mendominasi dunia kesusastraan Indonesia. Namun sering perkembangannya zaman, budaya luar dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Budaya ini terbawa oleh penjajahan Indonesia dahulu kala, sehingga terjadi percampuran budaya dalam dunia sastra. Akibatnya banyak sekali karya sastra yang sudah terpengaruh budaya barat. Salah satu contoh perkembangan karya sastra yang terpengaruh budaya barat itu adalah prosa baru yang terpengaruh oleh budaya barat, yaitu adanya prosa baru. Pengertian prosa baru, teman-teman, Pak Daru, menurut pendapat saya yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Pengertian prosa baru adalah yang dikarang bebas dan sudah menerima pengaruh budaya asing atau budaya barat. Definisi prosa baru menurut Irman dan kawan-kawan pada tahun 2008, yaitu karya sastra yang membentuk cerita bersifat bebas dan tidak terikat oleh apapun, irama, rima, dan kemudian bunyi, dan banyak dipengaruhi kesusastraan barat. 2. Karakteristik prosa baru. Prosa baru memiliki karakteristik yang berbeda dengan prosa lama ataupun tulisan lainnya. Karakteristik prosa baru yaitu bersifat fleksibel, universal, dan dipengaruhi budaya barat. Prosa baru ini muncul ketika prosa lama dirasa masyarakat sudah terkesan kuno dan perlu ditambah ide-ide baru di dalamnya yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Prosa baru mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri dari prosa baru adalah: pertama, tertulis. Pada umumnya prosa baru merupakan prosa yang tertulis, berbeda dengan kebanyakan prosa lama yang disebarluaskan dalam bentuk lisan. Prosa ini sudah berjalan sering dengan perkembangannya zaman dan teknologi yang sudah memanfaatkan dalam pembuatan, sehingga pada umumnya prosa ini disebarluaskan melalui media cetak. Yang kedua, realistis. Prosa baru pada umumnya mengangkat berbagai permasalahan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti permasalahan rumah tangga, adat istiadat, kemiskinan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Dan juga dinamis dari prosa ini mengangkat tema-tema yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu tema-tema tersebut diambil dari kehidupan masyarakat yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang satu lagi, tidak anonim.
Jika kebanyakan prosa lama tidak diketahui nama pengarangnya karena disebarluaskan melalui lisan. Namun hal tersebut berbeda dengan prosa baru. Prosa baru selalu mencantumkan nama penulis dalam setiap karangannya. Dan ciri yang terakhir, terpengaruh oleh budaya barat. Teman-teman dan Pak Daru, terpengaruh oleh budaya barat. Isi prosa baru sangat dipengaruhi oleh budaya barat. Pengaruh budaya ini hadir sering dengan adanya penjajahan di Indonesia. 3 jenis-jenis prosa baru. Dalam dunia kesusastraan Indonesia, prosa baru memiliki keanekaragaman jenis. Jenis-jenis prosa baru antara lain sebagai berikut. Nomor 1, novel. Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang berarti cerita. Novel merupakan suatu karya sastra yang berbentuk narasi panjang yang di dalamnya terdapat rangkaian cerita tentang suatu permasalahan kehidupan para tokoh dengan menonjolkan watak dan sifat dari setiap watak tokoh dalam cerita tersebut. Novel umumnya terdiri dari kurang-kurangnya 35.000 kata atau 100 halaman. Ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi cerita yang menggambarkan latar tempat, waktu, dan suasana kejadian dalam suatu cerita. Alur cerita yang terdapat dalam novel sangat kompleks, dapat lebih dari suatu efek emosi dan impresif. Sebuah novel terdibangun oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsis. Unsur intrinsik novel antara lain sebagai berikut. Pertama, tema, yaitu ide atau gagasan utama yang disampaikan dalam novel. 2, alur, yaitu jalan cerita yang ada dalam novel. Alur cerita dapat bersifat maju, mundur, maupun gabungan. 3, latar, yaitu gambaran yang terjadi dalam novel yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana kejadian. 4, tokoh, yaitu para pelaku yang terdapat dalam cerita novel. Guys, penokohan tokoh yaitu cerita novel. Dan nomor 5, penokohan. Penokohan yaitu menurut saya pemberian sifat atau watak para tokoh dalam cerita novel. Nomor 6, gaya bahasa, yaitu cara menulis menggambarkan cerita yang ingin disampaikan seperti penggunaan majas, peribahasa, atau diksi tertentu. 7, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis novel kepada pembaca. Sedangkan unsur ekstrinsi novel antara lain sebagai berikut. Nilai yang terdapat pada novel yaitu nilai-nilai kehidupan seperti nilai moral, budaya, agama, dan sosial. Yang kedua, latar belakang masyarakat, yaitu semua hal yang mempengaruhi alur cerita seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan ideologi yang terdapat di masyarakat. Yang ketiga, latar belakang penulis, yaitu semua hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran, pemahaman, atau motivasi penulis dalam membuat novel tersebut seperti kondisi psikologis, biologis penulis, dan aliran sastra yang dianut oleh penulis. Sebuah novel juga mengandung bagian struktur, harus ada membentuk cerita utuh. Strukturnya itu abstrak, yaitu ringkasan cerita sebuah novel, gambaran awal. Atau abstrak ini opsional, artinya dapat dicantumkan ataupun tidak. Orientasi yang kedua yaitu semua hal yang berhubungan dengan latar waktu, tempat, suasana, dan dalam cerita. 3, komplikasi, yaitu urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. 4, evaluasi, yaitu pemecahan
suatu konflik pengarah atau suatu titik tertentu. 4. Reformasi yaitu solusi pemecahan konflik yang dihadapi oleh tokoh-tokoh utama dalam novel. 5. Kota yaitu bagian akhir ingin disampaikan dalam novel. Biasanya di bagian terdapat nilai moral yang dapat para pembaca ambil. Yang terakhir, roman. Roman merupakan karya sastra yang mengisahkan kehidupan tokoh dari mulai lahirnya hingga akhir hayat. Roman diciptakan oleh penulisnya dengan sengaja untuk menampilkan seluruh kehidupan suatu tokoh lengkap dengan segalanya dan permasalahan hidup. Terima kasih, itu saja dari saya. Bila ingin berkomentar, komen di YouTube channel saya tersebut. Terima kasih teman-teman dan Pak Daru. Saya ingin mengerjakan video tugas apresiasi perusahaan baru dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Pak Daru dan teman-teman. Kalau ingin berkomentar, tolong berkomentar di YouTube ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.